Ya, ini sidang paripurna menjelang masa reses, kemudian laporan dari seluruh alat kelengkapan, kemudian ada beberapa fungsi pengawasan yang tadi kita sudah putuskan, dan yang paling penting juga karena kita menghadapi bulan Ramadan. Intinya hari ini adalah sidang paripurna untuk mengesahkan beberapa keputusan DPD RI, hasil pengawasan, RUU, dan lain-lain. Salah satunya apa Pak? Tadi ada Baru pemerintahan Aceh. RUU pemerintahan Aceh, ya kan, karena itu juga urgen. Dan tadi seperti yang Ketua PPU sampaikan, mudah-mudahan ini cepat diproses sehingga semacam kado lah buat masyarakat Aceh ya yang baru saja terkena bencana. Kemarin kan Pilpres soal RUU Kepulau sudah masuk ke DPR RI dan masuk ke prolegnas. Nah, harapan dari Pak Sultan sendiri sebagai pimpinan DPD gimana? Iya, pertama begini, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah khususnya Pak Presiden karena RUU Kepulauan atau daerah kepulauan ada RUU inisiatif DPD. Itu RUU betul-betul titik nolnya dari DPD, perjuangan DPD yang sudah cukup lama. Dan kami mendengar kabar baik bahwa beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, surpres atau surat presiden kepada DPR terkait dengan RUU daerah kepulauan ini sudah meluncur. Nah, harapan kami ini bisa segera diproses ya, segera diproses dan segera nanti dari RUU ini kemudian bersepakat untuk menjadikan RUU ini sebagai sebuah keputusan politik jadi produk legislasi, jadi undang-undang. Karena ini sangat ditunggu oleh masyarakat daerah, khususnya daerah-daerah kepulauan. Saya mau sampaikan kenapa urgensi undang-undang ini sangat diperlukan. Karena selain memang daerah kepulauan kita punya begitu banyak masukan, kita sudah mau mengubah paradigma dari land base ya, dari berpikirnya daratan itu ke maritim, ke kepulauan. Nah, harus ada tingkat atau regulasi selevel undang-undang untuk mengakomodasi, untuk mengorkestrasi dan mengatur daerah kepulauan. Nah, itu yang belum ada. Nah, makanya kami berharap tentu ya dengan kolaborasi yang sangat baik antara DPD RI dengan DPR dengan eksekutif, RUU Kepulauan ini bisa betul-betul diproses dan menjadi produk legislasi. Untuk soal capaian ekonomi nasional, apakah tadi dibahas juga Pak seperti apa? Ya, kami lebih banyak menyoroti dari sisi fungsi pengawasan ya. Fungsi pengawasan kita tentu banyak sekali ya, banyak sekali yang sudah kita awasi. Catatan kritis DPD juga sudah sangat baik dan kami tidak ragu-ragu juga menyampaikan bahwa yang kerja-kerja eksekutif yang sudah baik on the track ya sudah kita support. Tapi untuk hal tertentu yang memang harus dimaksimalkan itu juga menjadi catatan penting kita. Kan RUU Pemerintahan Aceh juga masuk dalam prioritas dari prolegnas. Dari DPD sendiri gimana ya Pak soal RUU Perampasan Aceh ini, apakah memang sudah perlu disegerakan untuk eksekusi atau gimana? Sebenarnya sih dari awal kita sih melihat sebenarnya RU kita yang mendukung RU perampasan aset sebagai sebuah cara ya, sebagai sebuah niat baik kita semua ya, niat baik negara kita semua untuk mengatur agar praktek-praktek penyelewengan korupsi itu betul-betul dengan lahirnya undang-undang perampasan aset ini bisa menjadi semacam alat atau efek jerah. Tapi catatan pentingnya adalah pastikan bahwa kami mau menyampaikan kepada teman-teman ya pemerintah dan juga DPR buka diskusi atau beri ruang untuk mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari akademisi, dari sipil, dari kampus, mahasiswa ya terhadap RUU ini. Dan underline kita juga atau catatan kita juga memastikan bahwa memang RUU ini juga membuat aturan yang tegas, tapi di sisi lain juga harus ya memastikan bahwa hak-hak warga negara juga terlindungi. Jadi itu penting sekali. Jadi tidak ya betul-betul undang-undang yang sangat sangat baik gitu loh. Jadi di satu sisi memberantas korupsi, tapi di sisi lain bahwa hak-hak warga negara juga harus dilindungi dengan adanya undang-undang ini. Intinya itu ya.
Untuk awalan DPD sendiri seperti apa? RUU perampasan aset itu untuk awalan. Ya, karena ini bukan RUU inisiatif ya DPD ya. Kita hanya mau karena itu bukan lingkup kewenangan DPD ya. Jadi memang bukan kami yang buat dimnya, juga bukan kita. Terus tapi yang catatan kita dari awal bahwa ya kita mendukung RUU ini, tapi dengan catatan-catatan bahwa pertama libatkan, buka aspirasi, dengarkan aspirasi, masukan masyarakat sebanyak-banyaknya, lalu kemudian pastikan bahwa RUU ini bisa menjawab masalah. Kemudian di satu sisi harus menyeimbangkan antara kepentingan untuk memberantas korupsi, tapi di sisi lain juga undang-undang yang harus memastikan bahwa hak-hak warga negara juga terlindungi. Intinya itu, ya. Oke, makasih banyak. Mengesahkan RUU perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, kita tahu di dalam prolegnas ini adalah inisiatif dari DPR garis miring DPD. Nah, kami tentunya sudah menyiapkan dan sudah mengambil keputusan. Ada beberapa poin penting dari RUU ini. Pertama, kita dalam rangka menjamin efektivitas Otsus Aceh memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk menyusun NSPK, yaitu norma standar prosedur dan kriteria di dalam melaksanakan kewenangan. Yang kedua, kami juga menegaskan kewenangan kerjasama dengan luar negeri, terutama untuk sektor-sektor yang memang menjadi kewenangan daerah, seperti pariwisata, kemudian investasi, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana syariat Islam bisa berjalan, karena memang itu adalah kekhasan di Aceh. Nah, yang berikutnya kami mendukung keberlanjutan dana Otsus untuk Aceh, dan besarannya kami mengajukan usulan kurang lebih 2,5%. Nah, yang berikutnya kami juga untuk menjamin transparansi dana Otsus dan mencapai tujuan, juga kita menegaskan perlunya ada akuntabilitas. Karena itu nantinya pelaksananya akan diawasi oleh DPR, DPD RI, pemerintah dan juga masyarakat serta perguruan tinggi. Dengan demikian, RUU ini nantinya akan menjadi bahan untuk DIM bersama pemerintah apabila tripartit pembahasan tiga pihak antara DPR, DPD, dan pemerintah terkait RUU Aceh ini bisa segera dilaksanakan. Oke? Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.